dan Putra Kristus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Sang Sabda telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Karena kami ada dan bertahan, kalau Yesus Kristus telah menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam kehidupan supaya kami mengenal dari rahmat-Nya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus Tuhan kami. Mari kita menyanyi lagu ini. Hati gersang karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Ini kita semua duduk saja. Selama misa ini semua duduk. Baik, selamat sore, selamat malam semua. Opa, Oma, Bapak, Tante, Om, saudari dan saudara, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Yang paling pertama, sebetulnya tidak ada rencana untuk misa di sini dalam agenda saya, karena sesuai dengan jadwal harus berangkat ke Jakarta lalu terus ke Belanda, waktu yang begitu mepet, lalu tidak ada kesempatan untuk ke Atambua dan Keva. Maka entah mengapa tiba-tiba ada inspirasi, ada ilham, biarlah misa sebelum pergi bermisi di luar negeri terjadi di rumah ini. Baik Bapak dan Mama, saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam misa ini juga, pada kesempatan ini kita bersama segenap leluhur kita yang adalah orang-orang kudus kita yang telah mendahului kita. Kita semua bersatu bersama dalam doa kepada Tuhan sebagai sang pokok anggur. Tetapi cerita sampai hari ini terjadi misa di sini itu sangat panjang. Bermula dari rasa ingin tahu tentang keluarga, tentang silsilah, tentang leluhur. Akhirnya saya sendiri menyimpulkan satu dua simpulan yang kemudian menghantar saya secara pribadi ke rumah ini, ke tempat ini. Dan istimewa saya bisa bertemu, berhadapan muka langsung dengan Opa dan Oma yang sebetulnya tidak panggil Opa dan Oma, tapi generasi yang sangat jauh. Saya sendiri menyadari bahwa hidup manusia, seorang anak manusia tidak pernah jatuh dari langit, tapi setiap manusia lahir dari keluarga.
Dan itulah yang menjadi dasar, yang menjadi pokok anggur, yang kemudian pohon anggur itu menghasilkan ranting, menghasilkan cabang, menghasilkan tunas, dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau melihat, maka dia sesungguhnya satu pohon yang kemudian bercabang-cabang, berranting-ranting, bertunas-tunas. Kita sendiri tahu bahwa Yesus pun lahir dari keluarga. Meskipun Yesus itu anak Allah, tapi dia lahir dari keluarga. Itulah sebabnya seringkali saya katakan bahwa seluruh kitab suci, khususnya perjanjian baru, itu dimulai dengan kisah tentang keluarga Yesus. Supaya orang tahu sebelum dia tampil di mana saja, orang bertanya, dia ini anak siapa? Dan itu mulai orang menelusuri ke belakang silsilah Tuhan Yesus. Sebab itu Yesus itu ada 2 atau 3 kali 14 keturunan. Mulai dari Abraham sampai dengan Yosef yang kemudian melahirkan Yesus. Kalau kita membaca kitab suci, apa maksudnya para penulis itu menempatkan Injil Matius dengan silsilah Yesus itu pada bab pertama, halaman pertama perjanjian baru? Itu bukan tanpa alasan. Tapi Allah sendiri menghendaki bahwa kita perlu dan penting untuk menghargai, untuk menaruh rasa hormat kepada leluhur kita dari generasi ke generasi. Menyadari betapa pentingnya peranan para leluhur yang adalah orang-orang kudus, maka saya menemukan bahwa disinilah generasi tua yang masih ada, yang kami sebetulnya cicit itu masih dapat. Maka saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berusaha, Bapak datang sebelum berangkat ke luar negeri, ke Belanda. Mungkin baiklah sekiranya bersama semua anggota keluarga di sini untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita memohon restu dari Tuhan sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar. Dan itu bermula dari keluarga. Itulah sebabnya kita berkumpul pada kesempatan ini. Pertama-tama saya sendiri mau mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan dan puji Tuhan untuk merayakan Ekaristi secara khusus kepada Opa dan Oma serta segenap anggota keluarga yang ada, supaya kita kemudian diajak untuk kembali kepada pokok anggur, pokok kebenaran, yaitu Tuhan sendiri yang telah bertahun-tahun menempatkan imannya kepada semua leluhur kita sampai dengan saat ini. Maka dalam keluarga besar ini begitu banyak pastor dan suster, dan juga kita semua dalam kapasitas masing-masing mengabdi kepada dunia, kepada sesama kita. Bapa dan Mama, saudari dan saudara terkasih, inilah satu intensi khusus kita berdoa kepada Tuhan, sekiranya kita dialiri rahmat untuk senantiasa mengabdi kepada Tuhan, dan kita pun diberi kekuatan untuk terus teguh dan yakin dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Namun kita pun sadar bahwa dalam seluruh pengalaman siar hidup kita ada saja salah kata, salah tindak, salah tutur yang terjadi. Maka kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita membuka ruang hati kita kepada Tuhan, sehingga rahmat Tuhan masuk, dan kita tidak lagi mengandalkan kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan Yesus sebagai sang pokok anggur kebenaran. Untuk itu marilah kita berdoa. Saya mengaku sekalian berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sesungguh berdosa, atas sebab itu saya memohon suatu ramaya kepada Allah yang Maha Kudus dan kepada sekalian, supaya mendoakan saya ke dalam ampun kita. Terpujilah Allah selama-lamanya. Segenap keluargaku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, sang pokok kebenaran, sang pokok anggur yang senantiasa menghendaki kita untuk senantiasa tinggal di dalam kasih-Nya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
Tetaplah saja manusia masih sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua, khususnya kepada Cila, Tante Hana. Sebetulnya panggil nenek. Seringkali saya ganggu Tante Lan itu masih muda, saya panggil nenek. Jadi saya sering ganggu, tapi secara keluargaan harus panggil seperti itu. Terima kasih banyak kepada Opa dan Oma, Opa Ton, semua keluarga sudah hadir. Ini adalah Ekaristi perutusan saya besok ke Jakarta dan ke Belanda. Dan hanya karena belas kasihan Tuhan, saya boleh merayakan misa di hadapan keluarga di Kupang di sini. Ya, terima kasih untuk semua itu, dan kita sama-sama untuk terus saling mendoakan. Dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah penguasa langit dan bumi melimpahkan berkat surgawi atas saudara yang hari ini berhimpun untuk merayakan dedikasi gereja ini. Amin. Semoga Allah menjadikan saudari dan saudara baik Allah dan kediaman Roh Kudus yang ingin menghimpun semua orang menjadi satu dalam Kristus. Amin. Semoga saudari dan saudara sekalian dikuduskan, dikuatkan oleh kehadiran Allah, sehingga bersama para kudus dan para leluhur kita, saudari dan saudara mewarisi kebahagiaan abadi. Amin. Dan semoga saudari dan saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian misa kita sudah selesai.